Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi nujaba. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah. Bapak Ibu para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kembali kita melanjutkan pengajian kita adapun materinya yang kita bahas adalah terkait dengan masalah tawakal. Ya, tawakal. Kan sering kita mendengar, ya, ada orang mengatakan yang penting saya sudah lakukan tawakal maka, atau pokoknya saya bertawakal saja. Ya. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Nah, inilah yang sedikit kita akan jelaskan. Kata guru kita di dalam kitab yang kita baca ini, Faslun fit tawakkuli wa tafwidi wal ikhlasi. Ya. Pasal yang menjelaskan tentang tawakal, tafwid dan ikhlas. Kalau Allah Ta'ala wa tawakkal 'alal hayy wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Ya. Jadi ada ayat di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayy, bertawakkallah kamu kepada yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan mati. Ya. Wa qala aidan wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Ada juga ayat yang mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, hanya kepada Allah lah kamu sekalian bertawakal jikalau benar-benar beriman. Ya. Itu tawakal dalam beberapa ayat. Ya. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimasan wa taruhu bitana. Ya. Tadi ada hadis Nabi mengatakan, seandainya kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu seperti halnya memberi rezeki kepada burung-burung. Tagdu khimasan wa taruhu bitana. Mereka itu terbang dalam keadaan kosong, tidak ada isi perutnya, tapi ketika nanti kembali ke sarangnya lagi, itu penuh dengan makanan. Ya. Ada juga hadis mengatakan man sarrahu an yakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah.
siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Ya. Jadi, kau kata melok minta tahu kami nama tebe, ya, mesti tawakal ilori Allah. Ya. Ada juga hadis yang diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW itu kana idza nazala bi ahlihi dhiqa, kana idza nazala bi ahli dhiqu amarahum bis salati thumma qara'a hadhihi al-ayatah, yakni wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Wah, ini teknik, ya. Nabi itu kalau misalnya dia merasa kesusahan atau dia merasa galau lah kira-kira kalau dalam bahasa sekarang, memperi-peri, ya, atau keluarganya ditimpa kesusahan. Ad-dhiq itu artinya kesempitan, ya, mungkin kesempitan dari sisi ekonomi, ya, kurang bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik, ya, pokoknya terkesan kalau ada masalah gitu. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika keluarganya itu mengalami kesusahan atau ditimpa kesusahan? Nah, ternyata kuncinya di sini kata guru kita, amarahum bis salati. Ya, Nabi itu justru memerintahkan keluarganya itu untuk sholat. Jadi ternyata ini di satu sisi nareku mas susah-susah pepenet dingi engka masalah, ya, ternyata yerona bita yerona pak guruange lokka di keluargana na suruh apa masuk pajak, ya, na suruh apa masuk pajak. Summa qara hadhihi al-ayata, lalu kemudian dia membaca ayat ini, wa'mur ahlaka bis salati, ya, perintahlah keluargamu untuk salat. Ya, tentu nanti kita akan lihat apa rahasianya sehingga Nabi ketika misalnya ada masalah dalam keluarganya, termasuk mungkin masalah ekonomi, justru Nabi memerintahkan untuk segera melaksanakan salat. Ya, Pak Yero sumpah jange, selain dari apa yang kita pahami selama ini, ya, bahwa salat itu salah satu ibadah di mana seorang hamba ketika melaksanakan salat dia akan lebih dekat rasanya kepada Allah. Ya kan, Nabi itu mengatakan seorang hamba ketika sujud di dalam salatnya, maka itulah momen, ya, dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat itu definisinya juga secara bahasa, sebagian ulama mengatakan salat itu berasal dari kata salat, salat, yasla, artinya memanaskan. Ya, memanaskan. Jadi
orang yang salat seakan-akan dia memanaskan dirinya, sehingga kemudian apa-apa yang melekat di badannya itu akan meleleh karena panas. Ya, coba garik dari kumapalai tahu kan? Kumapalai tahu agak turungi pusat lah kan? Turungi pusat. Ya, macoloman lagi. Jadi orang yang salat itu beban-bebannya itu seakan-akan dalam bahasa ulama itu semuanya akan meleleh, akan hilang. Nah itu tadi misalnya ketika dia merasa sempit, dia merasa galau, dia merasa susah, termasuk dalam hal ekonomi, ketika dia salat beban-beban itu meleleh karena terpanasi gitu. Mempelai maloloman lagi, macoloman lagi. Ya. Makanya dalam hadis lain disebutkan juga, karena sallallahu alaihi wasallam idza asabat ahlahu khasasatun nada ahlahu bisalati sallu sallu. Jadi Yerunabita salah satu kebiasaannya itu adalah ketika keluarganya ditimpa masalah, kesusahan, maka dia pasti memanggil keluarganya seraya mengatakan sallu sallu pada sumpah jamaah. Nah, ini apa kaitannya dengan masalah tawakal? Ya, tentu saja tawakal itu bukan hanya sekedar berpangku tangan seperti ini. Ya kan? Berpangku tangan seperti ini. Tapi yang dimaksud dengan tawakal di sini adalah setelah acting gitu. Ya. Kita acting. Ya. Maksudnya ada dulu kerja, barulah kemudian kita tawakal. Ya. Ada satu kisah, ada sahabat Nabi dulu namanya Ibnul Latabiyah. Ini Ibnul Latabiyah, seorang sahabat pernah dipercayai oleh Nabi untuk pergi mengumpulkan zakat di salah satu distrik ya. Disuruh kuna bita loka kuro di kampungnya pada pungengi sekena age senah masyarakat ya loka ni. Tapi iro masyarakat betuanna di samping membayar kewajiban-kewajibannya itu, dia juga memberikan semacam pemberian khusus kepada Ibnul Latabiyah. Betuanna pak bere ku di masyarakat untuk Ibnul Latabiyah. Ya. Wattuna lisu ko Nabi sallallahu alaihi wasallam nalapro ni. Maka ya Rasulullah, inilah hasilnya kerja saya waktu saya diamanahi untuk mengumpulkan zakat di masyarakat situ. Ya, nah berini kayak ini. Tapi ia naseng ini untuk saya. Karena masyarakat memberikan ke saya. Ia bawa naseng tapi ini tidak masuk. Nah ini pemberian khusus. Age silana bicara rogi naruh. Hah? Ya. Pak beri khusus ya. Ya, Pak beri khusus. Ya. Ya, Pak beri khusus. Jadi tanya yero betuan na Ibnul Latabiyah lo na poda na bita makada yemi tu bawangnya dia natama ye nasaba ye pribadina masyarakat untuk dia. Tapi ternyata Nabi itu tidak respon dengan apa yang disampaikan Ibnul Latabiyah itu. Ya, patapana lengi tawana, betuana nale tawana lena kan. Yero elok na bita maka dalam perut mana miolo ya lemu kutumatu, tapi pemualang ya lemu.
Jadi seakan-akan Nabi itu kecewa, sampai-sampai Nabi itu mengatakan, coba ikut nasib Ibnu Latabiyah, seandainya dia usuro kolokak koro monro mo bawa ku di lego-legona bolana to matuamu mata jetaja, kira-kira engkau mariko engkau masyarakat pole loka di bolamu maka databe engkau pak beriko loka di pasti itu deh. Tapi gara-gara usuro kolokak koro nang kamulolonge ya betuan ya ro. Rasulullah itu ingin mengajari sahabat ini bahwa jangan langsung begitu gitu, ya kan? Jadi artinya ini dari satu sisi bisa dipahami bahwa seandainya Ibnu Latabiyah itu tidak ada acting, monro bawa ku di bolana, maka dautu pasti tidak ada masyarakat yang datang kepadanya memberikan sesuatu. Nah, inilah kira-kira maknanya ya kalau dikaitkan dengan masalah tawakal. Ya. Jadi tawakal kalau dalam bahasa ulama itu artinya na'khudhu bil asbab. Ya, kita harus mengambil sebab. Ya, baru kita kemudian tawakal. Ya, maksudnya kita melaksanakan kira-kira apa yang bisa membuat orang itu sukses. Misalnya kan, kalau mau sukses ya harus usaha. Mau jadi orang kaya ya harus rajin. Paling tidak jadi pebisnis lah. Maka aga cita-citamu, kada meloka mantu cita sogi. Aga jamamu, maka dautu bawa ku di bolaku. Na jadi. Tanana tawakal asalnya yero tawakul. Ya, biasanya tawakal na'khulu bil asbab. Kita melakukan yang kira-kira bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan, meraih apa yang kita inginkan. Ya, melo ki master, ya kuliah ki S2 gitu kan. Ya, kira-kira begitu baswarnya. Ya mulai langsung S2 ada istilah yang biasa saya dengar agak istilah sekolah tidak, sarjana iya gitu. Mestinya harus ada sebabnya. Itulah yang disebut dengan tawakal. Itulah sebabnya kata guru kita di sini, wat tawakkulu tarhul badani fil ubudiyati wa ta'alluqul qalbi bir rububiyyati wat tuma'ninatu ila al kifayati fa in u'ta syakara wa in muni'a wa in u'tiya syakara wa in muni'a sabara. Ya. Apa itu tawakul? Ini definisi secara sufistik sebenarnya. Ya. Kalau tadi pengertian tawakal secara sederhana adalah kita melakukan sesuatu dulu baru kita doa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha sekuat tenaga yang saya miliki ya Allah. Sekarang saya serahkan sepenuhnya kepadamu. Oke, itulah tawakal. Secara sederhana maknanya. Tapi untuk lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, yang dimaksud dengan tawakal itu adalah tarhul badani fil ubudiyyati. Ya. Yang dimaksud dengan tawakal adalah tarhul badan. Apa istilahnya itu? Ya, menjatuhkan atau melemparkan badan fisik ini
dalam ubudiyah, ya, dalam penghambaan. Jadi maksudnya betul-betul seorang hamba itu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, ya. Wa ta'alluqul qalbi birrububiyah, dan menggantungkan hatinya dengan rububiyah, ya, artinya dengan kekuasaan, kemahakuasaan Allah, ya. Ini istilah rububiyah, Rabb, ya. Jadi menggantungkan hati kepada Allah sebagai zat pencipta, ya, pemilik semua makhluk. Wattuma'ninatu ilal kifayah, dan di samping itu juga ada rasa tenang yang dirasakan akan adanya kecukupannya, ya. Ketika dia diberi, ya, fa in uta, kalau dia diberi, syakara, dia bersyukur. Wa in muni'a sabara, kalau dia tidak diberi, dia bersabar. Itulah definisi tawakal menurut sebahagian ulama, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa tawakal itu adalah wakala zunnun at-tawakkulu tarku tadbiri an-nafsi wal inkhila'u minal hawli wal quwwati bi an la yara li ahadin hilatan wala quwwatan illa billah. Ini definisi yang memang lebih cenderung kepada pemaknaan secara sufistik, ya, bahwa yang dimaksud dengan tawakal itu adalah tarku tadbirin nafs, ya, meninggalkan apa istilahnya itu usaha untuk mengatur jiwa, ya. Lalu kemudian wal inkhila minal hauli wal quwwah, juga melepaskan diri dari adanya haul atau kuah, keinginan dan kekuatan, la haula wala quwata, gitu. Bi an la yara li ahadin hila, ya, dengan cara dia tidak melihat bahwa ada satu dari makhluk itu punya cara, wala quwa, juga punya kekuatan, illa billahi, kecuali semata-mata adalah milik Allah semuanya, hanya Allah yang punya. Jadi artinya ya, sengit tawakal intinya adalah mengosongkan jiwa ini dari segala hal berkenaan dengan makhluk yang lain, lalu kemudian kita tumpukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini riyasat tawakal. Jadi kau angkat tahu aku tuihi tanya apa tu tawakal senar, ya, depa no lepas si diwi aku di pung Allah taala bawa si mata, berarti tanya apa tawakal senar, ya. Itu makna yang bisa kita petik dari penjelasan, ya. Jadi namanya kemampuan, kekuatan, cara teknis, semuanya hanya Allah semata-mata, tidak ada peran manusia di situ, tidak ada peran satupun makhluk di situ, berarti itulah tawakal, ya. Tapi biasa memang ini kata-tahu gitu, maka urani ujian, tawakal, tapi matel pun matoi
maka de madodo-dodo we uji aku jakam kesi odingi anu cedek mah. Ya, ini contoh saja. Jadi masusah ya sange memang tawakal masusah. Jadi kau kamu apa betuana harapan lori pada tak rupa tahu. Tanya apa sih tongan na tawakal. Payasangnya tawakal dega gayon rois sandre sangadinna kumi badri pongala taala siman. Jadi kau kamu apa harapan tak poleri pada tak rupa tahu maka dah maka kalau definisi yang kita baca ini dia pernah tama dalam kategori tawakal ya. Ya. Bagaimana caranya supaya tawakal itu bisa tercipta ya. Jadi cara-caranya supaya orang bisa mendapatkan tawakal itu ya. Bagaimana caranya? Ada disebutkan di dalam kitab yang kita baca ini, ada beberapa ya. Pertama, kata guru kita, an yalhadha anna Allah ta'ala alimun bihalihi min ju'in wa nahwihi ya. Dia harus selalu meyakini ya. Lahidha yalhadhu itu artinya mencatat atau menggarisbawahi. Tapi di sini kita terjemahkan dengan harus dia yakini ya, bahwasanya Allah itu tahu kondisinya, apakah dia dalam keadaan lapar atau bagaimana ya. Ini memang penting sekali makna daripada tawakal ya. Pak engkau tahu biasa di tanah, kenapa kita tidak melakukan begini? Nah, dia mengatakan saya tidak perlu melakukan itu karena Allah sudah tahu apa yang saya mau gitu. Ya kan? Walaupun ini contoh sederhana. Kenapa kita misalnya kalau habis salat tidak minta doa misalnya? Ngapain saya katanya berdoa? Nah, yang saya mau ungkapkan, yang saya mau minta itu adalah Allah sudah tahu. Bukankah Allah itu ya'lamu sirra wa akhfa? Bukankah Allah itu mengetahui yang dirahasiakan dan yang disembunyikan? Atona atia ni sepung Allah Taala maka dagi melo makwai. Jadi nasa ko milo doa ni samato pung Allah Taala maka dagi upau. Ni samato pung Allah Taala maka dagi welo hilau. Jadi pajebani nasa milo doa. Nah itu kan contoh. Itu contoh seperti itu. Nah, cuman masalahnya tidak begitu. Ya, memang ni sepung Allah Taala maka da ia roidi kira-kira agak dibutuhkan. Ya, kasih misalnya kita semua yang ada di dalam masjid ini ya memohon kepada Allah mudah-mudahan tidak satu pun dari kita terinfeksi misalnya corona kan. Ayo nesemana ni pun Allah Taala maka dia digaga ku di dalam masjid melona kena corona kan. Tapi apakah kemudian dengan keinginan kita itu kita tidak perlu berdoa dengan mengatakan misalnya ya Allah jauhkanlah kami dari corona ya Allah, sehatkanlah badan kami, sehatkanlah jasad kami ya Allah, jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang kami tidak inginkan ya Allah. Apakah itu tidak perlu? Perlu ya, perlu. Ada di dalam bahasa ulama istilah tahsilul hasil, artinya
Apa yang dimau itu sudah terjadi. Apa yang kita maksud itu sudah ada. Tapi ini tidak berlaku dalam konteks yang kita bicarakan. Ya. Allah memang tahu apa yang ada, ya, dan apa yang akan ada. Ya'lamu ma kana wa ma sayakunu. Tapi itulah ajaran agama, bahwa semakin kita banyak meminta kepada Allah, maka potensi untuk dikabulkan juga semakin besar. Jadi engkau itu biasa. Memang tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kan ada ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu, ya, ketika dia, ini dalam riwayat, ketika dia ditangkap oleh Namrus, ya, mau dibakar, ada katanya malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, mintalah secepatnya kepada Allah supaya kamu diselamatkan dari hukumannya Namrus. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Saya tidak perlu meminta kepada Allah, karena Allah sudah tahu apa yang saya mau. Itu tingkat tinggi. Maka dari supaya matu kona tunuka Namrus denan reapi bulu-bulu kumutoni cedi meseni pun Allah Ta'ala. Rupanya banyak di antara kita sekarang ini juga mau ikut seperti Nabi Ibrahim. Maka dena naso ya wilo dua to nasabat nesani pun Allah Ta'ala ke puelo. Masalahnya ini si Nabi Ibrahim beda. Yero Nabi Ibrahim Nabi wi ini canyaki Nabi. Iya kan? Maka dia memang kaya jana wilo nasabat nesani pun Allah Ta'ala. Oh beda ki di Nabi Ibrahim si bawa si bayi ini canyaki Nabi. Nabi Ibrahim Nabi Khalilullah, kekasihnya Tuhan. Ya kan? Kita bukan kekasihnya Tuhan, belum tentu. Ya, sampai-sampai di riwayat lain Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu ketika datang malaikat untuk mencabut nyawanya, dia protes. Protes si malaikat. Ya, karena Nabi Ibrahim itu melihat bahwa yang namanya mencabut nyawa itu kan menyiksa kan, sehingga dia mengatakan kepada malaikat, bukankah saya ini kekasih Tuhan? Loh, kenapa Allah mau menyiksa saya dengan mencabut nyawa saya? Ya kan? Bukankah kekasih itu harus dicintai, tidak boleh disakiti? Bingungi malaikat, maka dapat kuni caranya ya. Waktu nelo cabut nyawa punai malaikat, bukankah saya ini telah dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya? Aku melo nak cabut nyawa, aku berarti dapat diri kah tu? Adakah seorang yang menjadikan kekasih rela untuk menyakiti? Wah, dan ini semalaikat terpaksa. Malaikat itu diilhami jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan pada malaikat, "Podangiro Nabi Ibrahim, adakah kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya?" Adakah kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Maka Nabi Ibrahim, maka itu paling apa boleh buat? Ya, artinya Allah itu menjadikan engkau sebagai kekasih, dan kekasihmu ingin bertemu dengan kamu, ya sudah, mau tidak mau cabut nyawamu dulu. Ya, aku maka itu paling apa boleh buat? Ya. Jadi nasana pendirikan tu kena cabut nyawaku. Bingung malaikat aja, maka pengalah ataupun malaikat nah. Adakah kekasih yang menolak untuk bertemu dengan yang dikasihi?
yaitu cerita riwayat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa seorang yang bertawakal itu harus yakin bahwa kondisi apapun yang dialami Allah tahu, ya. Dan saya kira kita sebenarnya menyadari itu, ya, bahwa Allah Maha tahu, segalanya Allah tahu. Ya, yang kedua, i'tikadu kamali qudratihi ta'ala. Ya, ini juga memang yang jadi masalah. Ya, kalau di kita Ahlus Sunnah harus meyakini bahwa kemahakuasaan Allah itu begitu sempurna. Ya, karena kalau dalam teologi ada sementara firqah atau aliran kelompok itu mengatakan bahwa Allah itu kemahatahuannya itu hanya terbatas pada hal-hal yang yang general. Tapi kalau secara tafsili, ya, secara terperinci dia tidak tahu. Ada aliran teologi begitu, aliran pemikiran dalam filsafat seperti itu. Tapi kita orang-orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mau tidak mau harus meyakini bahwa kemahamampuan Allah itu betul-betul sempurna. Tidak hanya yang bersifat umum yang dia tahu, tapi secara terperinci, mulai yang paling besar sampai yang paling kecil. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin. Pokoknya Allah tahu semuanya. Ya. Nah, itu yang untuk supaya tercipta rasa tawakal dalam diri manusia itu mau tidak mau harus ada i'tikad seperti itu. Ya. Yang ketiga, seorang hamba juga harus mencatat, menggarisbawahi, meyakini annahu munazzahun anis sahwi wan nisyan. Ya, bahwasanya Allah itu ya terlepas, suci dari lupa, ya, keliru dan lupa, lalai dan lupa. Tidak mungkin Allah itu lupa, tidak mungkin Allah itu keliru, ya kan? Dalam bahasa Al-Quran itu jelas disebutkan, sungguhnya Tuhanmu itu tidak lupa, ya. Yang keempat, an yalhadha annahu munazzahun an khalfil wa'di. Juga harus meyakini, menggarisbawahi bahwa Allah itu ya terlepas dari ingkar janji. Jadi Allah itu tidak mungkin mengingkari janjinya. Ya, tidak mungkin dia menyalahi janjinya. Ya. Wa'dun, janji baik. Wa'idun, janji buruk. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, kalau ada kata-kata wa'dun itu artinya janji Allah yang baik. Kalau ada wa'idun itu artinya janji Allah pada yang tidak baik, surga, neraka. Yang kelima, harus seorang hamba juga meyakini bahwa Allah itu rahmatnya, stok pemberiannya, ya, tidak akan pernah berkurang. Ya, tidak akan pernah berkurang. Harus diyakini. Maka dari Allah Ta'ala dia nang kena kurang yang kemelok nak bereng kuri atan. Ya,
berapapun yang Allah ingin berikan kepada para hambanya, ya, apa yang Allah miliki tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Ya, itu yang kita harus yakini. Wa annahul karimul jawadul ladzi la yansa, dialah Allah yang maha karim, ya, maha mulia, jawad, maha pemurah, ya, dan dialah Allah yang tidak akan pernah lupa. Ya, saya kira 5 poin ini, kata guru kita di sini, adalah cara untuk meraih apa yang disebut dengan tawakal itu tadi. Ya, karena ini penjelasannya masih agak panjang. Insyaallah nanti kapan-kapan ada waktu kita lanjutkan, ya, tentang makna tawakal yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya, saya kira untuk sementara ini, ya, sebagai pengantar, ya, kita cukup. Mungkin ada masukan, ya, atau ada yang ingin bertanya, disilahkan. Mungkin pertanyaan saya adalah dari tema jadi di salah satu platform aplikasi sosial media ada banyak sekali amalan-amalan yang mesti satu amalan menurut saya itu unik sekali. Saya berbagi amalan-amalan ini seperti contohnya di aplikasi ini dia memposting salah satu postingan, katanya kalau mau cantik, katanya sehari bisa pasal baca surat Al-Fatihah, terus disambung ayat kursi dan ditambah surat Al-Fatihah ayat yang berkena sampai 8. Terus ditiupkan di suatu gelas dan itu enggak. Dan juga saya menonton di Islam salah satu acara yang misalnya situ ada seorang pasien pria yang dia itu rutin mengamalkan surah Al-Waqiah 600 kali dengan niat sepadan. Dia itu rutin mengamalkan surah Al-Waqiah 600 kali dengan niat supaya apa? Langgeng, ganteng. Kalau tidak secara fisik tak ada yang berubah, cuman justru kalau bahasa kasarnya, kalau fungsinya jadi gampang. Kalau tidak secara fisik tak ada yang berubah. Setelah dia melakukan amalan tersebut secara fisik tak ada yang berubah. Cuman kalau dia mau bersinah, dia nampak. Ya. Apanya nampak? Kalau bahasa kasarnya, kalau mau bersinah dia nampak. Dia setelah dia melakukan amalan itu tadi. Apanya nampak? Kalau mau bersinah sama cewek, nampak apanya? Ketampanannya? nampak dia dapat. Ya. Setelah dia si pengusaha bilang dia ada gangguan jin sifatnya sifat. Karena selalu mengamalkan amalan seperti ini, mungkin belum ada lagi. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi yang saya tangkap dari pertanyaan ya, tentang amalan-amalan, misalnya tadi, ya,
Tadi kalau mau cantik baca ini, kalau mau cepat kaya baca ini misalnya, atau mau apa baca ini dan itu. Ada yang memang maksur ya, ada memang yang maksur, tapi ada juga yang ghair maksur. Yang saya maksudkan maksur, ada amalan-amalan yang memang ada petunjuknya dari Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya contoh, kalau tidur malam tidak mau diganggu misalnya setan, ya kan, sampai pagi, bacalah misalnya 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah misalnya kan. Itu maksur karena memang ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi sebaliknya ada yang tidak maksur, dalam arti Nabi tidak pernah mengajarkan itu secara langsung, tapi itu ada karena generasi sahabat atau tabi'in dan seterusnya itu yang mengamalkan itu. Nah, para ulama itu mengistilahkan hal-hal seperti ini dengan istilah tajrubah. Ya, dengan istilah tajrubah. Artinya dia mengamalkan satu amalan-amalan tertentu, bacaan-bacaan tertentu, lalu kemudian ternyata membuahkan hasil yang diharapkan. Itu namanya tajrubah. Ya, itu namanya tajrubah. Tapi sekali lagi, pertama itu bisa saja diamalkan. Ya, apalagi misalnya tadi kalau ayat-ayat Al-Quran ya sering dibaca, ya tidak apa-apa dibaca. Sekalipun ada juga orang sedikit agak mengkritik, kenapa ini terus yang dibaca, padahal Al-Quran itu kan ayatnya banyak kan. Kenapa misalnya malam ini hanya ini toh yang dihafal, dibaca. Ya ada juga orang yang mengkritisi itu. Tapi pada intinya kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang memang bisa dikatakan itu sudah menjadi bacaan favoritnya dia, itu berarti dia kan mengamalkan ayat itu kan. Ya itu namanya biasa tajrubah, dalam arti mengharapkan berkah dari bacaan-bacaan itu. Itu istilah yang dipakai biasa oleh para ulama. Ya kalau ada ayat dibaca tiba-tiba jadi cantik, ya itu tajrubah. Ya artinya tajrubah ya mungkin karena yang namanya kecantikan itu kan juga fleksibel sifatnya. Ya mungkin menurut siapa oke, tapi menurut yang lain tidak oke. Ya itulah yang namanya kan. Ya, tapi pada intinya itu tajrubah. Ya, adapun misalnya yang terakhir tadi, kalau itu dibaca pas mau misalnya berzina, tiba-tiba muda kan, wah itu kan itu ceritanya lain itu. Masa amalan-amalan Al-Quran mau dibaca supaya mudah, maganti koruntu kongka dimu mutoi ko dosa melo pigau, ko dosa melo dipigo, yang penting kedui. Itu tajrubah istilahnya dalam bahasa ulama. Ya. Sama misalnya dengan orang yang salawat, ya kan? Ada orang salawat sekian ribu kali, nanti tiba-tiba dia apa begitu kan? Itu tajrubah semua itu. Ya, dalilnya secara khusus dari Nabi tidak ada bahwa membaca sekian kali, 1000 kali, berapa ribu kali, berapa ratus kali, tidak ada. Ya, tapi itu semata-mata disebut oleh para ulama dengan istilah tajrubah. Tajrubah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya istilahnya percobaan. Ya, artinya percobaan dalam arti dicoba sampai betul-betul berhasil gitu. Nah, biasanya kalau sudah begitu itu minantian turun temurun diajarkan. Ya, diajarkan.
Itu amalan-amalan tajrubah namanya oleh para ulama. Ya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Makasih. Sedikit ini juga dari proses yang saya mau tanyakan. Ada dalam mengkebumikan mayat. Apa? Mengkebumikan apa? Oh, iya. Ada alatnya. Terus doa yang doanya doa yang dibacakan ketika mayat sudah di dalam lahat sesuai dengan sunnah, karena beberapa referensi saya sudah baca ada dua. Maka bisa dipakai pertama Bismillah ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua ada riwayat Bismillah ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini semuanya salah satu yang bisa dipakai? Terus alat-alatnya. Yang kedua, bagaimana seandainya suatu saat kita tiba-tiba ada yang dikebumikan, misalnya tidak bisa pas dengan ukuran lubangnya, apakah pada kepanjangan pas diperlebar lagi masih tidak bisa? Seperti apa solusinya? Terus ini ada sudah pernah dapat, cuma belum pernah saya lihat. Bisa dari seperti itu, ya Pak. Ada ayat tidak menghadap kiblat. Setelah dibalikan ke arah kiblat, pasti dia balik lagi. Ini sudah pernah terjadi, tapi bukan saya melihat sendiri. Termasuk itu tadi yang pertama, ada ayat tidak pas dengan ukuran lubangnya. Setelah diperluas masih begitu. Seperti apa solusinya? Terima kasih. Ya. Jadi pertama saya ingin menjelaskan secara singkat saja bahwa menguburkan mayat itu, menguburkan orang mati itu memang ada adab-adabnya, ya kan? Ya. Banyak sebenarnya, tapi paling tidak kalau misalnya tadi pas mau dimasukkan di lubang itu, ya itu tadi biasa yang dibaca itu adalah Bismillahi yang pertama, ya, ala millati, ya. Cara memasukkan juga sebenarnya ya tidak sembarang langsung dikasih masuk begini, ya. Taruhlah misalnya ini lubangnya kan, ini kepalanya kan, dia harus begini, bukan begini, atau ambil dari sini, ya begini caranya, ya. Ini anunya ini, apanya ini, lubangnya, adabnya itu begini, masuk turun, jangan ambil dari sini, atau misalnya dari sini, misalnya, kan? Itu adab-adab, ya, dijelaskan oleh para ulama, ya, termasuk ketika dia sudah dibawa, ya dia berbaring menghadap ke kiblat, itu adabnya gitu. Bagaimana kalau dia tidak mau? Nah, ini kan persoalan lain. Kalau dia tidak mau tuh pasti makadaki magangare yana dina melo tuh makai weh pura sih liso sih jakama tuo mopi naku pura ni dipatiti ala ni magati anu kan, itu kan lahatnya itu, ya, ada lahat itu artinya ada lubang, ada lahatnya di sampingnya, namanya lahat. Itu langsung dia anu baru naku deh nolnya ya di ini apa adanya. Ya artinya koyak pribadi sudah keseringan mengikuti prosesi pemakaman, tapi dia itu pagaga vita mangkuar. Termasuk to magada engkau tahu, oi lewat ni lampena ukuranna nuna tapi pas di pano tacipi sih.
Dia tu pagawi tamakwar. Dia bisa kuangka di antara kita yang sudah melihat itu, kecuali mungkin di sinetron-sinetron. Tapi Allahu alam, bisa jadi memang kalau Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya, angka memang tu apa misalnya biasa aku di sinetron kita kan terinspirasi saja dari situ. Mata pengkaula, gaga kan, itu kan. Artinya, kalaupun misalnya betul ada hal seperti itu terjadi, ya sudah kita kuburkan apa adanya. Ya, karena itu sudah menjadi tidak natural sudah kalau sudah begitu. Artinya kalau dalam bahasa kita pacala-cala nak apa gitu jadi. Itu ni oleh Pak itambai si matu lo anda tetap matui kubur saja apa adanya gitu kan. Ya begitu saja kesimpulan. Kita belum lihat pernah begitu, belum pernah lihat kan. Tapi bukan kita yang lihat. Ya yang namanya cerita, khabar, ya sange khabarun dalam bahasa ulama, imma an yakuna sadiqan wa imma an yakuna kadhiban. Odi jaji tonge, odi jaji de. Ya, dan kalau saya sange berita kan makwar tu. Kadang ini tu ya sange berita tapi patongeng. Odi jaji berita mi. Gare istilahnya kan, gare. Engkau tahu ku dia gare waktu na di lemah. Si mata tokong ini na melo titi misalnya gare. Tanah tu dimita, tapi kau dimita langsung ya artinya ya. Kalau memang seperti itu ya sudah kita kuburkan apa adanya gitu. Ya. Kita doakan ya. Kita doakan. Paleko nasabari nasaba angka dosa purana pigau dosa gangare itu disengi. Ya kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan apa yang terjadi pada saat itu mudah-mudahan berubah gitu. Allahu a'lam. Magani. Ya. Sudah masuk Isya? Ya. Masih melu? Oh tidak. Ya. Kodetona gaga. Ya. Kita doa-doa saja mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, tetap punya semangat untuk beribadah sekalipun kondisinya masih belum normal. Kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan hal-hal yang kita tidak inginkan kita dijauhkan.